Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, saya Nadia Hoironisa dan ada teman saya Jihan Matia Hafid yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai perilaku sosial dan budaya pada mata kuliah teori dan praktik konseling multibudaya. Pemateri yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai perbedaan budaya dalam perilaku antar kelompok. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya budaya itu adalah kebiasaan yang sering kita lakukan gitu, dan itu akan melahirkan kita atau melahirkan individu yang khas gitu, dimulai dari cara interaksinya, terus dimulai dari persepsi dia mengenai diri dia sendiri, terus bekerja sama dengan orang lain juga. Nah, hubungan sosial dalam budaya itu dapat kita lihat melalui klasifikasi in-group dan out-group. Kalau in-group itu adalah kelompok sosial yang diidentifikasi oleh seseorang sebagai kelompoknya sendiri. Jadi mereka merasa memiliki gitu ya, merasa ada di dalam kelompok tersebut, memiliki kedekatan dan kesamaan yang sama gitu ya dengan anggota in-group yang lainnya. Kalau misalnya outgroup itu kelompok sosial yang dianggap oleh in-group individu sebagai kelompok lain dan merasa berbeda identitasnya dengan anggota dari outgroup gitu. Nah, ada juga studi dari Triandis, perbedaan hubungan diri antara in-group dan out-group dapat menggunakan istilah individualisme versus kolektivisme. Mungkin teman-teman sudah paham ya ketika mendengar sudah sedikit tergambar ketika mendengar kata individualisme dan kolektivisme gitu. Nah, individualisme kita coba lihat perbedaannya ya antara kolektivisme dan individualisme. Dilihat dari segi komitmennya nih. Kalau misalnya kolektif, orang yang budaya kolektif itu cenderung lebih besar dan memiliki komitmennya lebih besar dan merasa lebih memiliki kelompok gitu. Kalau misalnya individualis, ya komitmennya cenderung rendah dan mudah untuk berpindah-pindah kelompok gitu. Karena ya mereka tidak terlalu merasa memiliki akan sebuah kelompok tersebut gitu. Kalau misalnya dari segi perilaku nih kita coba lihat, kalau misalnya kolektif itu lebih mudah untuk mengorbankan diri mereka demi apa? Demi mencapai tujuan dari kelompok gitu. Jadi yang menjadi tujuan akhir dari budaya kolektif, orang dengan budaya kolektif itu adalah keharmonisan kelompok, harmonisasi kelompok gitu. Kalau misalnya individualis ya mengorbankan sedikit tujuan dan keinginan dalam mencapai tujuan dari kelompoknya gitu. Seperti itu. Itu mungkin untuk dari segi perilakunya gitu. Nah, kalau kolektif itu biasanya terfokus pada hubungan in group karena kalau misalnya out group itu ditandai dengan jarak, diskriminasi dan permusuhan. Kalau misalnya individualistik mah ya merasa sama saja gitu ya, mau in group or out group juga gitu. Seperti itu. Jadi sama saja dan berusaha berperilaku positif ketika berhubungan dengan out group juga. Kalau misalnya kolektif ya sebaliknya, bahkan kolektif lebih positifnya tuh kepada in group gitu. Seperti itu. Nah, coba kita lihat dari yang lain ya. Kalau misalnya hubungan dengan outgroup tadi kolektif lebih terfokus pada hubungan in-group, kalau individualis ya sama saja gitu ya, memperlakukan sama. Kalau misalnya dari segi emosi nih, kalau kolektif itu lebih besar emosi yang positif dibanding negatif untuk apa ya? Untuk in-group gitu. Kalau misalnya dan sebaliknya, kalau misalnya untuk outgroup itu cenderungnya emosinya negatif gitu ya. Kenapa lebih positif kepada in-group ya? Demi tadi mencapai tujuan atau keselarasan kelompok gitu. Kalau misalnya individualis ya tadi menganggap sama saja gitu ya, mau in-group or out-group. Jadi cenderung memberikan emosi yang positif kepada out-group juga gitu, seperti itu. Nah, contoh misalnya dari persepsi pelajar Amerika dan Ethiopia menghasilkan bahwa Amerika itu memberikan ciri khas pada orang lain melalui istilah yang berkaitan dengan kemampuan, pengetahuan, dan gaya emosional. Kalau misalnya Ethiopia, pelajar Ethiopia cenderung menggambarkan bagaimana interaksinya dengan orang lain, opini dan keyakinannya gitu, seperti itu. Nah, perbedaan bagaimana budaya kolektif dan individualisme dalam menggambarkan diri mereka dan lingkungannya itu bergantung pada dan berakar sebetulnya pada proses kognisi sosial gitu ya. Contohnya tadi yang persepsi pelajar Amerika dan Ethiopia gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah perbedaan atribusi secara lintas budaya. Nah, ini menarik ya teman-teman, perbedaan mengenai atribusi. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih sebetulnya atribusi itu. Nah, atribusi itu penarikan kesimpulan mengenai penyebab kejadian atau perilaku orang lain. Jadi bagaimana cara kita mengatribusikan atau menyimpulkan sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab dari perilaku orang lain gitu. Nah, ini mencerminkan bagaimana kita memahami dunia termasuk sesuatu yang terjadi dan perilaku sendiri
maupun orang lain gitu, seperti itu. Nah, studi meneliti gaya atribusi yang menghasilkan bahwasanya ternyata subjek Amerika terdapat bias atau kesalahan gitu ya dalam mengartikan dunia sekeliling dan perilaku orang lain. Ada apa saja biasnya kesalahan atribusi nih? Ada yang pertama fundamental attribution error gitu. Itu adalah kesalahan dikarenakan adanya kecenderungan menjelaskan perilaku orang lain menggunakan atribusi internal, atau lebih singkatnya lagi adalah kesalahan penilaian atas perilaku orang lain gitu. Menekankan faktor internal atau karakteristik pribadi dan mengabaikan faktor eksternal atau situasi gitu ya. Seperti itu. Contohnya misalnya gini, ketika kita melihat teman yang terlambat, nah kita akan langsung menyimpulkan atau mengatribusikan bahwasanya dia malas gitu ya, kenapa sih bisa terlambat. Jadi kita agak apa ya tadi kesalahan dalam mengatribusikan gitu ya. Padahal ya tadi kita misalnya langsung ambil aja kesimpulan bahwasanya dia malas, dia orangnya emang kayak gitu, atau yang lain gitu ya, cenderung negatif, tanpa mempertimbangkan kemungkinan yang lainnya. Bisa saja mungkin dia kena macet ataupun yang hal-hal yang memang tidak bisa dihindari gitu, seperti itu. Terus kesalahan yang kedua itu adalah self-serving bias. Nah, itu adalah kecenderungan untuk mengatribusikan kesuksesan diri mereka sendiri pada faktor internal dan kegagalan pada faktor situasional. Jadi ketika mereka sukses, itu mereka mengatribusikan atau menyimpulkan bahwasanya kesuksesan itu ya karena diri mereka sendiri, berasal dari diri mereka sendiri. Tapi ketika mereka gagal, mereka menyalahkan situasi gitu. Nah, itu self-serving bias. Terus yang ketiga ada defensive attribution. Itu adalah kecenderungan manusia untuk menjelaskan perilaku dengan cara melindungi harga diri dan citra diri mereka. Seperti itu. Contoh ketika menilai ujiannya jelek ya, mereka cenderung akan menyalahkan misalnya gurunya nggak adil ataupun yang lainnya gitu. Seperti itu. Itu untuk kesalahan dari atribusi ya. Nah, ini ada contoh dalam mengatribusikan kegagalan dan kesuksesan. Ini ada Amerika menjelaskan mengenai kesuksesannya dikarenakan kemampuan mereka daripada ketika menjelaskan kegagalannya. Ini seperti yang tadi ya, contoh dari self-serving bias. Namun sebaliknya, mahasiswa Jepang itu mengatribusikan atau menyimpulkan kegagalan mereka dikarenakan diri mereka sendiri dan lebih sedikit mengatribusikan kesuksesannya kepada diri sendiri. Jadi ketika sukses ya mereka lebih cenderung ini mungkin udah takdir Tuhan atau ini bantuan guru dan yang lainnya. Jadi tidak terlalu memfokuskan ke dalam diri mereka sendiri. Tapi ketika gagal mereka mengatribusikan atau memfokuskan ke diri mereka sendiri. Bahwasanya ya kegagalannya dikarenakan diri mereka sendiri. Ini sebetulnya kalau misalnya dilihat memang cukup berlawanan dengan Amerika. Nah ini pelajar Jepang ini cenderung self effacement bias atau ST bias atau tidak ingin menunjukkan diri. Ini sebetulnya kebalikannya dari self-serving bias tadi gitu. Seperti itu. Nah, studi menyebabkan reaksi terhadap kejadian atau peristiwa kehidupan budaya kolektif di mana itu akan cenderung lebih belajar mengelola diri dengan tidak menonjolkan diri dan mengkritik diri sendiri gitu ya. Itu untuk yang tadi mahasiswa Jepang. Berbeda dengan budaya individualistik. Kalau budaya individualistik ya sebetulnya dimotivasi untuk meningkatkan diri sehingga cenderung mengambil tanggung jawab terhadap pengalaman pribadi yang positif gitu, seperti itu. Nah, terus yang kedua ada perbedaan budaya dalam perilaku antar kelompok, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Kalau misalnya budaya kolektif, itu perbandingannya dapat memberikan perbedaan makna bergantung pada sasaran dengan siapa perbandingan tersebut dibuat. Jadi tergantung apakah perbandingan ini dibandingkan untuk in group atau out group itu akan berbeda gitu. Terus kalau misalnya budaya individualis, perbandingan sosial itu sebetulnya dapat memberikan umpan balik untuk kualitas dan kemampuan mereka gitu ya, serta akan memperkuat atau melemahkan perasaan mengenai diri mereka sendiri itu, seperti itu. Baik, di sini saya Jihan Melty Hafid akan menjelaskan mengenai daya tarik interpersonal. Nah, daya tarik interpersonal ini cinta, keintiman, dan perkawinan antar budaya. Daya tarik interpersonal ini mengacu pada beragam pengalaman mencakup rasa suka, persahabatan, kagum, birahi, dan cinta.
Penelitian-penelitian lintas budaya ini memberikan petunjuk tentang perbedaan budaya dalam ketertarikan dan cinta. Studi yang dilakukan Brinett dan kawan-kawan menunjukkan bahwa di India, Jepang, Meksiko, dan Amerika, orang-orangnya tertarik kepada orang lain itu ketika memiliki sikap yang sama. Nah, hal ini berarti similaritas sebagai salah satu faktor penentu daya tarik interpersonalnya cenderung universal. Walaupun telah cukup banyak informasi dari penelitian lintas budaya yang menyatakan bahwa konsep ketertarikan cinta dan keintiman ini berbeda pada tiap budaya. Nah, perkawinan antar budaya sering membawa masalah dan isu-isu spesifik seperti ekspresi cinta dan keintiman, corak, komitmen, dan sikap yang mengarah pada perkawinan itu sendiri, dan bahkan pola pengasuhan anak ketika mereka sudah memiliki anak. Nah, orang Amerika ini cenderung memandang bahwa perkawinan itu sebagai persekutuan panjang antara dua orang dalam cinta. Nah, sedangkan orang dari budaya lain memandang perkawinan itu sebagai pasangan yang dibentuk untuk mencapai kesuksesan, misalnya menghasilkan keturunan dan untuk ekonomi pertalian sosial. Nah, cinta jarang menjadi pertimbangan awal. Nah, di negara Amerika, orang-orang merasakan bahwa cinta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan unsur yang cukup bagi terbentuknya hubungan romantis jangka panjang dan perkawinan. Sedangkan di negara Jepang, Cina, dan India, perkawinan itu disiapkan oleh orang tuanya jauh sebelum usia di mana pasangan itu dipertimbangkan menikah. Cinta tidak menjadi pertimbangan bagi mereka sebab adanya keyakinan bahwa cinta itu seharusnya tumbuh dalam hubungan perkawinan. Walaupun di sini ada kecenderungan untuk mengembangkan hubungan cinta dengan pasangannya, terkadang perbedaan di antara dua orang yang terlibat dalam perkawinan antar budaya ini tidak dialami sampai mereka memiliki anak. Ternyata daya tarik interpersonal ini tidak hanya cinta, keintiman, dan perkawinan antar budaya saja, tetapi ada kesamaan, keakraban, dan kedekatan. Yang pertama itu ada kesamaan. Kesamaan adalah ketika terjadi ketertarikan antara seorang individu dengan orang lain mencangkup nilai, minat, sikap, hobi, kepribadian, agama, suku, bangsa, tempat tinggal, dan bahasanya. Nah, dua hal utama yang menjadi persamaan. Yang pertama itu kesamaan akan melahirkan ganjaran antar sesama individu seperti saling mendukung dan memperkuat pandangan dan ide di antara kedua belah pihak. Nah, contoh, orang yang mempunyai kesamaan pasti memiliki saling mendukung baik ide maupun gagasan, sehingga nantinya akan memberikan support satu sama lain. Yang kedua, rasa menyukai merupakan teori asal dari kesesuaian kognitif. Nah, keseimbangan kognitif akan melahirkan suka atau tidak suka menjadi seimbang atau netral. Yang kedua, ada keakraban. Kesamaan akan melahirkan keakraban. Nah, intinya keakraban ini merupakan korelasi yang dibangun oleh individu dengan individu agar tercipta saling memahami sehingga menjadi dekat. Ada beberapa aspek penting yang harus dipahami seseorang dalam membangun keakraban. Yaitu yang pertama, kecondongan untuk kelekatan. Nah, bersosialisasi adalah ketertarikan yang terbentuk antara seorang individu dengan individu lain. Individu menjalin hubungan keakraban dapat digambarkan sebagai dua tangan yang saling membutuhkan, seperti tangan kanan dan tangan kiri yang masing-masing memiliki peranan. Tangan kanan berhubungan dengan yang baik untuk makan, sedangkan tangan kiri identik dengan yang kotor. Yang kedua, menarik diri dari keakraban. Nah, menarik diri dari keakraban ini
akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan, pergaulan juga akan terasa hambar dan tidak bermakna. Yang ketiga, daya tarik setiap manusia pasti mempunyai daya tarik baik fisik, sosial maupun mental. Untuk membangun sebuah keakraban, ini perlu diperhatikan daya tarik tersebut. Yang keempat, cemas terhadap keakraban. Nah, dapat digambarkan ada beberapa indikasi kekhawatiran dalam membangun hubungan seperti munculnya perilaku cemas, yaitu takut kehilangan kontrol diri dan takut mendapat penolakan. Nah, takut kehilangan kontrol diri ini adalah salah satu individu yang takut menjalin keakraban gitu. Lalu yang ketiga ada kedekatan. Nah, kedekatan akan meningkatkan kelancaran interaksi, kesamaan kepribadian juga akan meningkatkan kedekatan dan frekuensi pertemuan, sering atau tidaknya melakukan kegiatan bersama nih. Contohnya, Nadia tinggal di sebuah komplek perumahan. Nah, apabila terjadi musibah, orang yang paling utama memberikan pertolongan atau bantuan itu adalah tetangga. Jika semisal keluarganya itu jauh atau baru bisa sampai di rumah Nadia. Oke teman-teman, selanjutnya adalah materi budaya dan konformitas. Nah, budaya dan konformitas itu berasal dari kata conformity yang berarti sebuah bentuk untuk menyesuaikan diri dengan tekanan sosial yang nyata atau real atau dibayangkan gitu ya. Konformitas memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh dengan obedience, yaitu sebuah bentuk penyesuaian saat seseorang mengikuti perintah secara langsung. Biasanya itu dari atasan gitu. Nah, kalau misalnya menurut budaya barat, konformitas ini sama dengan kepatuhan dan memang ini cenderung dianggap negatif karena yang menganggap bahwasanya menjadikan diri kita itu seperti robot atau mesin otomatis yang memang kehilangan keindividualisannya. Jadi budaya barat cenderung lebih melihat konformitas ini sebagai ketundukan gitu. Seperti itu. Kita coba lihat di budaya Amerika ya, menekankan pada individualitas dibandingkan dengan pengelompokan dan konformitas, dan memandang konformitas sebagai hal yang negatif. Seperti yang tadi ya, kalau misalnya di budaya Amerika ya cenderung negatif ketika kita terlalu patuh gitu ya, atau obedience tadi, patuh terhadap apa yang disampaikan gitu ya, karena ya mereka memandang tadi ya kalau misalnya seperti itu ya saya seperti robot dong, kehilangan sifat individualitasnya gitu. Seperti itu. Berbanding terbalik sebetulnya dengan budaya Asia, budaya kita gitu ya, kita lebih melihat, memandang bahwasanya konformitas ini sebetulnya dan konformitas dan kepatuhan gitu ya sebagai sesuatu yang positif. Bahkan mereka berusaha supaya dapat konform dan patuh. Ini mungkin ada juga terus dalam hal negosiasi nih. Dalam hal negosiasi, budaya individualisme itu negosiator seharusnya lebih melihat pada cara negosiasi sebagai prioritas utama dalam mencapai kesepakatan yang didasarkan pada tuntutan logis dari tugas yang harus dikerjakan pada waktu itu. Jadi lebih mudah untuk bernegosiasi, melobi gitu ya. Kalau misalnya budaya kolektif itu menitip beratkan terhadap kelanjutan harmoni untuk seterusnya dalam hubungannya dengan kelompok lain, atau dengan kata lain memelihara hubungan dan keselarasan yang terjadi dengan kelompok lain. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya budaya kolektivisme ini tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya supaya mencapai keharmonisan kelompok gitu. Jadi ya cenderung cenderung menghindari konflik gitu, dan konformitas lah gitu. Baik teman-teman, ini ada tambahan materi dari referensi yang lain. Kajian lintas budaya terhadap perilaku konformitas dapat dibedakan menjadi beberapa perbandingan, yaitu yang pertama kita coba lihat dari perbandingan lintas budaya subsisten ekonomi gitu. Mata pencaharian atau subsisten ekonomi sebetulnya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan konformitas seseorang gitu. Misal masyarakat dengan mata pencaharian peternakan atau pertanian itu cenderung lebih konform jika dibandingkan dengan masyarakat pemburu. Kenapa? Ini dikarenakan dalam masyarakat pemburu, anggota kelompok tersebut cenderung independen atau mandiri.
karena berorientasi terhadap prestasi individu dan percaya diri. Dan subsisten ini sebetulnya membutuhkan orang yang individualis dan asertif gitu. Sedangkan pada masyarakat peternakan dan pertanian, anggota kelompok tersebut cenderung patuh dan bertanggung jawab karena terlibat dalam sosialisasi dengan masyarakat. Subsisten tersebut gitu memang membutuhkan orang yang penurut dan mengikuti norma sosial. Terus kita coba lihat dari perbandingan perilaku konformitas di berbagai negara. Nih, hasil penelitian terhadap perilaku konformitas di berbagai negara maju menunjukkan kesimpulan yang berbeda. Kita coba lihat dari nilai yang terlekat dalam masyarakat. Misal, penelitian Milgram menunjukkan bahwa konformitas siswa Norwegia itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan siswa Prancis. Ini menunjukkan sebetulnya bahwa masyarakat Norwegia itu cenderung lebih kurang dalam toleran terhadap ketidakpatuhan dibandingkan dengan masyarakat Prancis gitu. Terus yang ketiga itu perbandingan perilaku konformitas terhadap norma kelompok dalam kelompok yang berdimensi budaya individualis dan kolektivistik. Tadi sebetulnya sudah sempat disinggung ya. Nah, dalam budaya kolektif, konflik dan ketidaksetujuan itu menjadi hal yang harus dihindari. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Berbanding terbalik sebetulnya dengan budaya individualistik. Justru keragaman itu menjadi hal yang diharapkan muncul dan ketidaksepakatan atau konflik menjadi suatu hal yang biasa saja sebetulnya. Maka dari itu sebetulnya masyarakat budaya individualis itu lebih besar toleransinya terhadap ketidakpatuhan pada norma kelompok dibandingkan dengan masyarakat budaya kolektif. Nah, konformitas itu lebih cenderung terdapat dalam budaya kolektivistik ketimbang budaya individualistik. Dan dalam budaya kolektif, seseorang memberikan nilai tinggi terhadap konformitas sebagai upaya memelihara keharmonisan atau keselarasan dalam hubungan sosial. Seperti itu. Terus ya yang terakhir kita coba lihat perbandingan lintas budaya kelompok mayoritas dan minoritas dalam suatu masyarakat. Nah, konformitas itu cenderung lebih tinggi pada masyarakat minoritas dibandingkan dengan konformitas pada masyarakat mayoritas gitu. Seperti itu. Beberapa penelitian mengungkap bahwa konformitas itu lebih tinggi pada masyarakat minoritas berkulit hitam misalnya dibandingkan dengan konformitas pada masyarakat mayoritas berkulit putih. Penelitian di Inggris Raya mengungkapkan bahwa konformitas lebih tinggi pada masyarakat India Barat dibandingkan dengan konformitas pada masyarakat kulit putih gitu, seperti itu. Nah, jadi memang kelompok mayoritas dan minoritas ini juga dapat menjadi salah satu faktor dari konformitas gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik teman-teman, alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi penutup, yakni budaya dan komunikasi. Budaya adalah hal-hal yang berkenaan dengan cara hidup manusia, sementara komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menyampaikan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Hubungan antar komunikasi dengan budaya itu sendiri, yang pertama, budaya mempengaruhi komunikasi. Menurut Edward T. Hall, menjelaskan bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Maksudnya adalah budaya ini membentuk bagaimana orang berkomunikasi, dan dengan berkomunikasi kita bisa membentuk budaya dengan kesepakatan pengertian. Yang kedua, komunikasi mempengaruhi budaya. Martin dan Nakayama mengulas bagaimana komunikasi mempengaruhi budaya. Dijelaskan bahwa budaya ini tidak akan bisa terbentuk tanpa komunikasi. Jadi pola-pola komunikasi yang sesuai dengan latar belakang dan nilai-nilai budaya akan menggambarkan identitas budaya seseorang itu sendiri. Nah, di sini juga ada hal mengemukakan bahwa konteks memainkan peran kunci dalam menjelaskan beberapa perbedaan komunikasi. Nah, konteks adalah informasi yang mengelilingi suatu komunikasi dan membantu penyampaian pesan. Nah, hal ini membagi dua perbedaan dari penggunaan bahasa dari budaya yang berbeda. Yang pertama ada low context.
Nah, pada budaya low konteks ini, pembicaraan yang terjadi bersifat eksplisit dan pesan yang disampaikan sebagian besar diwakili oleh kata-kata yang diucapkan. Yang kedua itu ada high context. Nah, sebaliknya pada budaya high context ini pesan disampaikan secara implisit dan kata-kata yang diucapkan hanya mewakili sebagian kecil dari pesan tersebut. Nah, orang-orang dalam budaya yang berbeda memiliki aturan-aturan tertentu bagaimana mengelola perilaku nonverbal. Hal ini menuai beberapa masalah. Yang pertama dalam kontak mata. Nah, misalnya orang Arab ini melakukan kedipan mata lebih lama dan memandang lebih langsung kepada partner bicara daripada orang Amerika. Nah, hal ini menimbulkan problem. Budaya Arab menjadi jengkel ketika berinteraksi dengan orang Amerika karena orang Amerika itu cenderung sedikit mengejapkan matanya. Yang kedua, sikap tubuh. Misalnya orang Amerika ini melakukan negosiasi atau pertemuan dengan jangka waktu yang lama. Nah, adalah hal yang umum bagi mereka untuk rileks dan menempatkan kaki mereka di atas kursi atau meja, tetapi ini merupakan perilaku penghinaan dalam budaya Timur Tengah. Nah, beberapa budaya memang menekankan perbedaan dalam mengatur gestur itu sebagai ilustrator. Yang ketiga ada gestur. Nah, misalnya di Amerika itu meletakkan ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf O adalah tanda oke. Di Jepang ini adalah tanda uang. Di Prancis tanda nol atau tidak berharga. Dan di Brazil itu dianggap sebagai vulgar atau cabul. Yang keempat itu ada ruang pribadi, misalnya sepasang pelajar pria dari budaya Arab dan membandingkan penggunaan ruang pada pasangan pelajar pria dari Amerika. Nah, mereka menemukan bahwa pria Arab itu cenderung untuk duduk lebih dekat satu sama lain, orientasi tubuhnya saling berhadapan dan lebih langsung. Nah, mereka ini melakukan kontak matanya lebih besar dan cenderung berbicara lebih keras daripada yang dilakukan oleh pelajar Amerika. Nah, terdapat unsur sosial budaya sebagai bagian dari komunikasi antar budaya. Yang pertama ada nilai-nilai budaya. Nah, nilai-nilai dalam suatu budaya ini tampak dalam bentuk perilaku para anggota budayanya, sebagaimana dituntut oleh budaya yang bersangkutan. Misalnya, umat muslim menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan dan umat Katolik melakukan misa di gereja pada hari yang telah ditentukan. Nah, nilai-nilai ini disebut dengan nilai normatif. Yang kedua ada pengembangan sikap. Nah, kepercayaan dan nilai-nilai yang kita anut sehubung dengan suatu objek yang akan mempengaruhi sikap kita terhadap objek tersebut. Nah, misalnya jika kita percaya bahwa mandi malam itu tidak baik untuk kesehatan tubuh, maka kita akan cenderung menghindari untuk mandi malam. Yang ketiga ada pandangan dunia. Nah, pandangan dunia ini berkaitan erat dengan orientasi suatu budaya terhadap hal-hal seperti ketuhanan, kemanusiaan, alam semesta. Nah, salah satu kategori pandangan dunia ini adalah agama. Contohnya karena kepercayaan seorang yang teguh agamanya, maka akan mendorong untuk bertindak hati-hati, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Hal ini karena ia meyakini semua tindakan tersebut kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang keempat ada organisasi sosial. Nah, terdapat dua organisasi sosial yang berperan penting dalam kaitannya dengan persepsi. Yang pertama tentunya dari keluarga. Keluarga ini memberikan banyak pengaruh kepada anak, mulai dari cara berbicara, cara berperilaku, dan sebagainya, yang sangat memberikan efek dominan kepada perkembangan seorang manusia. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah ini memiliki tanggung jawab yang cukup untuk mewariskan dan memilih sesuatu budaya.
Nah, contohnya di sekolah diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini menjadi sebuah pewarisan kebudayaan dan sekolah ini memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak yang bersekolah untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Hi, can you take me to the train station? Oh, great. Oh, crap. No, sir, sorry, I wanted a taxi. I want a taxi. No problem, sir. Okay, sorry, thanks. Let me just grab my bag. Thanks. Ow, jeez! Whoa, 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 no, no, stop, 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 stop! No, 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 go, go, go! Listen! You jump! You must jump that foot! There's no room! Come! Come! You must jump! 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 Karapuri is very clean. Do you have a business card, Mr. Toad? Yeah, Todd. Please call me Todd. That's fine. What? Sir, you should not place the hand that has been in your mouth back in the food. And you should not eat with your left hand. In India, we eat with the right hand. Left hand is considered to be Dirt. unclean. Unclean, yeah. Why? Why? Okay. Bro, what is that? Oh, this. This is our MPI monitor, minutes per incident. This is going to go up on the wall. This is the average time our agent takes to solve the call, you know. What? Oh, that is just a cow. Must have wandered in. 1 minute. Arey, kiski gaye? 1 rupee. 1 rupee, 1 rupee. Not a good time. 1 rupee. Tomorrow. Only 1 rupee. No, I don't have a rupee. Please, please, only 1 rupee. Is that all you can say? Hungry, only 1 rupee. 1 rupee, 1 rupee. All right. 1 rupee. Now leave me alone, all right? No, no, don't touch. Don't, no. Oh. Oh. Hey. Yeah. Hey. No toilet paper. Hello, sir. How may I help you, sir? Hi, I'd like 2 cheeseburgers, Oh, a large sorry, fries. sir. But we don't have cheeseburger here, sir. What? I thought this was McDonald's. Oh, sorry, sir. This is McDonald's. Bro, I'm very sorry. I should have told you this earlier. You should not wear good clothes on this day. Watch out! I'm very sorry, Mr. Toad. You should not have worn good clothes on the day of Holi. Holy what? Just Holi. Celebration of color, changing of seasons.